Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai dongeng. Sebelum mendongeng, kita harus mengetahui teknik-teknik apa saja yang ada di dalam dongeng tersebut. Dirangkum dalam satu kata, yaitu simple. Yang pertama, S. Suara. Suara itu ada 3. Yang pertama suara narasi, yang kedua suara tokoh, yang ketiga suara ilustrasi. Suara narasi itu masih pakai suara asli kita, namun tetap divariasi agar ceritanya menarik. Suara narasi ini harus mengetahui nada, tempo, volume, intonasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, suara tokoh. Suara tokoh itu berbeda dari suara asli kita. Fungsinya untuk apa saja sih? Yang pertama, untuk melatih para pendengar atau audiens yang mendengarkan dongeng tersebut. Yang kedua, untuk membedakan tokoh yang pertama, yang kedua, dan yang lainnya. Yang ketiga, agar audiens atau yang mendengarkan lebih semangat. Yang keempat, untuk membuat hati para pendengar bahagia. Yang ketiga, suara ilustrasi. Suara ilustrasi itu suara tambahan seperti suara membuka pintu, suara helikopter, suara membuka tutup botol, dan suara daun, suara angin, ya suara yang lainnya. Yang kedua itu menyampaikan isi cerita. Dalam menyampaikan isi cerita itu harus positif, karena kita sebagai pendidik harus memberikan cerita yang positif kepada para anak didik kita. Karena cerita-cerita anak-anak yang sekarang itu banyak yang bernilai negatifnya dibandingkan positifnya, seperti kancil menyolong timun, terus ya yang membodohi gitu, terus apa ya masih banyak yang lainnya. Terus dalam menyampaikan cerita yang positif itu mempunyai aturan yang pertama itu, apapun cerita yang disampaikan harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun ceritanya, hindari yang bersifat negatif, karena yang negatif itu tidak baik. Yang ketiga, cerita yang positif, ceritakan untuk menghargai. Yang selanjutnya yaitu P, properti atau alat untuk mendongeng. Alat ini bisa boneka tangan, atau boneka yang sejenisnya begitu ya, dan yang lain-lainnya. Fungsinya ini untuk menguatkan isi pesan-pesan yang ada di dalam cerita dongeng tersebut. Yang kedua, untuk menguatkan cerita-cerita yang disampaikan oleh si pendongeng. Lalu apa saja sih manfaatnya? Manfaatnya itu untuk menunjang penampilan pendongeng, terus untuk memudahkan audiens masuk dalam alur cerita yang dibangun. Yang ketiga, agar lebih menarik atau menghibur. Dengan properti ini untuk memfokuskan audiens mendengarkan cerita yang disampaikan. Yang keempat yaitu empati. Mendongeng ini fungsinya untuk menarik empati audiens, menarik minat dan minat-minatnya si pendengar tersebut. Lalu yang terakhir L, luas berbahasa. Dalam berbahasa ini kita harus mengolah kata-kata yang baik untuk
diceritakan atau yang tidak bisa diceritakan, karena untuk membangun isi cerita di dalam dongeng tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila kurang dalam penyampaian materi tersebut. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.